Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. DPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghampiri sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Polusi udara terburuk, bertahun-tahun menghadapi polusi udara yang parah. tingginya polusi udara di ibu kota, berpolusi udara di kota-kota besar. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara yang saat ini semakin sering dibicarakan di masyarakat. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, tantangan yang dihadapi suatu negara juga ikut berubah. Jika dahulu ancaman lebih sering dikaitkan dengan konflik fisik, saat ini tantangan dapat muncul melalui berbagai aspek seperti informasi, ekonomi, sosial, budaya, hingga perkembangan digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketahanan nasional dan bela negara menjadi penting untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan negara. Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, serta perkembangan teknologi. Sebuah negara dapat dikatakan memiliki ketahanan yang baik apabila masyarakat dan sistem di dalamnya mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tetap menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Menerapkan bela negara dapat dimulai dari tindakan yang sederhana. Misalnya, memeriksa kembali informasi sebelum membagikannya kepada orang lain agar tidak ikut menyebarkan berita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Selain itu, menghargai perbedaan pendapat, menjaga lingkungan, meningkatkan kemampuan belajar, serta menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat juga merupakan bentuk kontribusinya. Tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan. Banyak orang masih menganggap bahwa bela negara dilakukan oleh tentara atau para keamanan. Padahal, pada kenyataannya, bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan sederhana sehari-hari. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menghormati aturan, menjaga persatuan, serta terus meningkatkan kemampuan diri itu merupakan bagian dari upaya bela negara. Di era digital saat ini, penggunaan media sosial yang bijak juga menjadi salah satu bentuk kontribusi kita dalam menjaga ketahanan bangsa. Saat ini, masyarakat hidup di tengah perkembangan teknologi yang membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Kemudian ini tentu memberikan hambatan, namun juga menghadirkan keamanan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang berbeda dengan Selain itu, perbedaan pendapat di ruang digital seringkali berkembang menjadi konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Di sisi lain, perubahan ekonomi, perkembangan global, dan kemajuan teknologi juga menuntut masyarakat untuk lebih siap menghadapi perubahan. Inilah yang membuat pembahasan mengenai ketahanan nasional dan bela negara menjadi semakin relevan untuk masyarakat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Setiap tindakan kecil yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dapat memberikan dampak bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan menjadi masyarakat yang kritis, bijak, dan peduli terhadap lingkungan sekitar,